omongan Roy Suryo mungkin bagi anak abah dan sebangsanya telan aja, tapi buat yang lain. Apa kita nggak lihat kontradiksi, bolong-bolong, cekcok gitu omongan satu dengan lain, sesuai peribahasa. Orang lebih banyak ngomong, maka lebih ketahuan belang-belangnya. Belakangan Roy Suryo mungkin setelah dikritik sana-sini, mengungkap syarat jadi presiden itu SMA. Untuk menjadi presiden Indonesia itu tidak harus sarjana. Jadi kalau memang ijazahmu tuh hanya SMA, pakailah baju SMA dan bangga seperti ini. Kalau syarat menjadi presiden itu ijazah SLTA, lalu kenapa menguyel-uyel ijazah UGM Jokowi seolah-olah itu sangat penting? Ibaratnya seolah-olah surga. Nah kan ini kontradiksi, keanehan. Dan makin kesini makin nampak pandangan bahwa bukan ijazah yang sangat penting, tapi bagaimana kemampuannya memimpin. Bagaimana dia bisa menghasilkan suara pemilih yang sebanyak mungkin. Ijazah itu penting bagi pegawai. Bagi pemimpin enggak. Pemimpin tidak perlu universitas. Pak Harto di awal-awal gimana? Nggak ngerti ekonomi, nggak ngerti apa. Tapi setelah 6 bulan itu. Nah, dengan kontradiksi, Roy Suryo dan kawan-kawan mengangkat ijazah Jokowi sebagai isu raksasa, tidak pernah mereka berhenti ngoceh. Itu ucapan Pak Jokowi kan mengatakan perasaan ada orang besar di baliknya. Nah, serta-merta Roy Suryo menentang, bahkan cenderung menghujat. Tuduhan ini ngaco, fitnah. Ini menyusul pernyataan Jokowi sebelumnya yang bilang ada tokoh besar di balik polemik ijazahnya. Ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu. Silakan aja Pak Roy Suryo menyangkal, tapi kan logika orang normal ya, muncul mengapa ini kelompok mati-matian menggembar-gemborkan ijazah Jokowi. Orang kan kemudian berpikir, ini ada sesuatu politik di belakang itu. Masa hanya sekedar ingin tahu ijazah Jokowi? Lalu ada beberapa pakar yang mengatakan, Roy Suryo dan kawan-kawan, daripada proses ini terus menggelinding ke pidana yang berisiko menjeblaskan Anda sekalian ke bui, Anda sebetulnya punya waktu untuk tobat, minta maaf. Akan membuat proses hukum ini melemah bisa saja, dan itu kan diindikasikan berkali-kali oleh penasihat hukum Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi hanya ingin meluruskan kebenaran dan kasihan jika harus membuat seseorang masuk penjara. Kata pemaaf dan menghentikan proses hukum itu ada dalam kartu Pak Jokowi, dan itu disampaikan beberapa kali. Namun Roy Suryo, khususnya yang RRT, Roy Rismond, sama sekali bergeming, tidak bergerak mendapatkan tawaran itu. Makin menjadi-jadi hujatannya terhadap Pak Jokowi kepada polisi. Mengapa? Coba, ini ada tawaran, ada signal, minta maaf. Ini tidak berhenti. Ini kan memunculkan satu reka-rekaan juga, tebakan, sinyalemen. Jangan-jangan udah ada keburu sesuatu yang menjadi pengikat. Mereka kakinya udah keburu masuk, nggak bisa ditarik lagi itu. Jadi mereka mau nggak mau habis-habisan terus menghujat, menuduh ijazah palsu dan tidak tertarik pada tawaran minta maaf. Roy Suryo menghujat balik Ali Muchtar Ngabalin yang menerawang ada uang besar di balik ini semua. Duit gede katanya. Bohong. Itu hoax. Bertahun-tahun. Berapa tahun coba itu? Ngebeling betul itu. Bohong. Gantung kepala dia di Monas. Kepalanya Ngabalin nih? Iyalah, itu benar-benar nyebelin. Saya tantang potong kepala atau gantung di Monas lah. Kepalanya Ngabalin nih? Ya iya bohong. Nih, semua cekcok perkataan, kontradiksi perkataan Roy Suryo dan kawan-kawan itu kan kelihatan di mata orang normal. Kalau Roy Suryo mengatakan dia adalah single fighter, dia lone ranger yang tidak terkait dengan kepentingan politik. Lalu dalam kesehariannya, konferensi pers, pertemuan-pertemuan, faktanya Roy Suryo itu gaul dengan orang-orang yang ingin memakzulkan Gibran, yang menuduh Wafa, yang sejarahnya menghujat Jokowi Gibran. Roy Suryo mengaku nggak punya kepentingan politik, tapi gaulnya faktual di situ, bahkan dibela oleh TPUA, oleh pengacaranya kaum anak abah.